Pernah dengar nama Zubaidah nggak? Ada seorang ratu Islam namanya Zubaidah. Zubaidah ini sebenarnya mentega, Bu ya. Mentega itu kan bersih, mulus ya. Karena perempuan ini cantik sekali, ratu ini. Istrinya Harun Rashid. Jadi saking putihnya, cantiknya sampai orang-orang masyarakat memberikan julukan dengan Zubaidah. Namanya dia Amatullah. Suaminya dia namanya Harun Rashid. Ini suami istri dua-duanya orang sangat dekat dengan agama. Kamu orang kaya. Orang itu karena penasaran dia bilang, demi Allah saya orang miskin. Karena dia berpikir dia tidak akan dapat bantuan kalau syekhnya begini ngomongnya. Maka syekhnya mengatakan demi Allah kau orang kaya. Karena penasaran dia duduk lalu dia tanya, kenapa? Jelaskan kepada saya, kenapa anda ngotot mengatakan saya orang kaya? Kata syekhnya, kau mau saya hitung kekayaan kamu? Dia bilang, iya tentu saja. Karena orang ini dia tangkapnya materi kan gitu. Bagi dia materi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali itu. Bukan itu sebuah ketentraman jiwa, ya kan? Atau kita lihat anak kita lagi baca Quran, gitu ya. Saya terapkan kepada anak-anak di rumah, harus selalu sudah ikut tahfidz Quran. Walaupun saya bisa ngajar, saya panggilkan lagi guru di rumah. Yang perempuan-perempuan, yang laki-laki, maka mereka itu ada ketentraman sendiri di saat saya lihat anak-anak lagi di pojok ruangan, mereka lagi muraja Al-Quran. Kalau ngomong sama adik sama kakaknya yang ngomong, Allah nggak boleh loh, Allah larang loh, Allah perintahkan loh. Dan saya selalu tanamkan ke mereka, bukan saya bilang ayah yang suruh atau ibu yang suruh. Saya di rumah dipanggil abati, artinya ayah tercinta ya. Itu karena Nabi Ismail panggil ayahnya Ibrahim dengan ya abati ya. Saya coba terapkan itu. Maka bukan lagi saya mengatakan karena abati larang atau karena umi larang, enggak. Allah yang larang ya nak. Jadi sudah terbiasa di lisan mereka itu kalau ngomong, nggak boleh loh kan Allah larang. Jadi kita tidak ada pun sudah meninggal, mereka akan selalu membawa syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di saat itulah anak-anak bisa menjadi amal jariah buat kita. Ya. Jadi ini keromantisan yang sebenarnya dalam Islam, justru kita kalau bersama-sama mengejar surga satu sama yang lain dan coba tutupi kekurangan kita masa lalu, justru sekarang dengan mencetak generasi yang sudah lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu saya berikan satu poin juga, poin penting ya. Kalau dalam pendidikan agama kepada anak-anak, jangan tolok ukurnya diri kita. Saya kasih contoh, pernah ada satu sekolah Islam, levelnya masih SMP SMA. Mereka datang, pemiliknya datang ke kantor, minta saya jadi penasehat. Lalu saya iakan pada saat itu, walaupun sekarang saya sudah mengundurkan diri karena saya lihat kesibukan yang tidak mungkin saya mengawasi terus gitu. Tapi alhamdulillah mereka berjalan. Intinya waktu itu sempat pemiliknya mengatakan, Ustadz kami mau buat kurikulum di SD kami. 1 tahun dari kelas 1 SD itu kurikulumnya hafal 5 juz Al-Quran. Sehingga 6 tahun SD tamat 30 juz. Berat nggak kira-kira? Saya bilang berat kalau tolok ukurnya antum. Karena yang punya ini mungkin belum hafal 5 juz. Bagi dia 5 juz itu berat, gitu kan? Itu keliru. Karena anak-anak ini memang kalau kita tidak paksakan buatkan program mereka yang padat, mereka akan tersibukkan dengan yang lain. Keinginan tahu mereka besar sekali dibandingkan kita. Jadi jangan biarkan ada celah di mana mereka itu punya kesempatan untuk memikirkan selain daripada kebaikan-kebaikan saja. Kita harus padatkan program, gitu kan? Saya bilang sama istri saya, padatkan program buat anak-anak. Tidak masalah, pulang sekolah pun jam 2 siang, mereka kita ikutin lagi tahfidz Quran sampai jam 4, jam 5 sore. Hasilnya ada. Anak-anak jadi hafal 30 juz Al-Quran. Akhirnya istri saya sendiri lihat, oh anak ini setiap kali di sudut rumah ulangin Al-Quran. Kadang-kadang anaknya lagi diam, didekatin kupingnya, anaknya lagi muraja Al-Quran. Kalau ngomong ada umiknya salah sedikit diingatkan, umi itu nggak boleh loh, agama larang. Misalnya diingatkan. Jadi terbawa dengan arus itu. Gak ada masalah. Karena kalau tidak, subhanallah tolok ukurnya anak-anak, mungkin kita pernah lewati umur belasan tahun ya. Umur-umur itu potensi kita itu kayak tidak ada rasa capeknya ya. Selalu merasa mau tahu ini, mau tahu itu, mau kerja ini, mau kerja itu. Nah ini kalau kita tidak salurkan energi itu, maka akan kepada hal-hal yang tidak baik ya. Sama juga poin saya pesankan. Kalau ibu ingin memberikan sesuatu yang diminta oleh anak, maka hubungkan dengan prestasi. Misal contoh, ibu saya mau beli ini, oke? Tapi syaratnya kamu hafal surah ini dulu ya. Kasih 1 surah di juz 30 misalnya. Ya, surah Naba, surah Abasa. Tidak apa-apa biar ibu belum hafal, ibu pegang aplikasi Al-Quran, ibu dengarin hafalannya.
Oke, bagus hafalannya, ibu belikan, kasih. Walaupun itu masalah kecil, misalnya makanan kesukaannya misalnya gitu kan. Atau mungkin ibu pegang hadis Arba'in Nawawi, pernah dengar gak? Hadis 40 Imam Nawawi. Ya. Nah hadis Arba'in Nawawi ini pendek, 40 hadis. Itu ibu beli bukunya kecil, buku saku dia. Ya. Mungkin harganya cuma 10-15 ribu maksimal. Itu dipegang di rumah, wajibkan mereka hafal. Hafal dengan terjemahannya. Minta apa-apa silakan. Saya kemarin subhanallah waktu weekend, saya sempat bawa anak-anak jalan keluar kota. Kemudian saya coba pancing saja. Karena anak-anak, kapan sampai Abati, kapan sampai? Tujuannya mau sampai tujuan, sabar nak. Tiba-tiba terlintas di benak saya mengatakan, karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Ayat ini nggak dihafal sama mereka, karena masih kecil-kecil. Terus saya bilang, coba ulangi apa? Subhanallah, sekali saya ngomong, diulangi sama mereka. Innallaha ma'as sabirin. Diulangi langsung. Terjemahnya nak, Allah bersama orang-orang sabar. Cuma sekali jalan, hitungan menit, saya sudah bisa memberikan mereka sebuah ayat. Dan itu pedoman hidup. Ternyata Allah bersama orang-orang yang sabar gitu. Jadi pada saat mereka teriak saja minta susunya telat, ingat nak, innallaha ma'as sabirin, senyum mereka gitu kan. Contohnya. Tapi kita kan bawa mereka ke arus keimanan itu kan gitu. Itu kan sangat bagus Bu ya. Sebenarnya sambil mendidik anak sambil kita belajar. Mau nggak mau kan gitu, otomatis kan. Kita pun terdorong karena ada anak, terdorong untuk belajar. Nah itu poinnya. Itu poin yang penting sekali. Baik, di sini dibahas tentang masalah sholat malamnya ya. Saya akan berhenti dulu sampai sini. Kita akan lanjutkan paragraf setelahnya. Karena paragraf selanjutnya contohnya masalah sedekah. Kita bicara masalah tahajud dulu, sholat malam. Sholat tahajud ini, Bapak Ibu sekalian, tahajud itu artinya sholat malam. Ya. Al-mutahajjid artinya orang yang bangun sholat malam. Nah sholat malam ini adalah sholat yang paling afdol di antara semua sholat-sholat sunnah. Yang paling afdol di antara semua sholat sunnah. Terlalu banyak keutamaannya. Terlalu banyak keutamaannya. Sayang sekali kalau ibu nggak jadikan program mulai malam ini sampai ajal datang nanti tidak mau ketinggalan tahajud. Sayang sekali. Jangan tinggalkan. Malam itu mahal karena itu komunikasi ibu berdua sama Tuhan ibu. Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar nama Zubaidah nggak? Ada seorang ratu Islam namanya Zubaidah. Zubaidah ini sebenarnya mentega Bu ya. Mentega itu kan bersih, mulus ya. Karena perempuan ini cantik sekali ratu ini. Istrinya Harun Rashid. Jadi saking putihnya, cantiknya sampai orang-orang masyarakat memberikan julukan dengan Zubaidah. Namanya dia Amatullah. Suaminya dia namanya Harun Rashid. Ini suami istri dua-duanya orang sangat dekat dengan agama. Dua-duanya sangat soleh dan soleh terkenal. Ibu nanti satu waktu kalau umroh, kemudian ada city tour Mekah. Saya tidak bicara haji ya, karena kalau haji padat sekali. Tapi kalau lagi umroh, ada city tour Mekah, biasanya kan kita datangi Arafah, Muzdalifah, ya ngelihat itu ya. Di situ antara Arafah ke Mina ada satu dinding di sisi jalan kanan. Umumnya semua bus ngelewatin sih. Jadi kayak tembok pertahanan dulu, masih lebih kecil dia. Dan ada kayak saluran air. Itu dibangun oleh Zubaidah ini. Dia bangun khusus Bu untuk memberikan minum seluruh jemaah haji di masa itu dari air Zam-Zam. Di Mina sama Arafah. Kan waktu itu nggak ada saluran air kayak kita ya. Sekarang aja masih harus pakai kontainer bawa. Karena masih belum dibuat pipa-pipa yang air Zam-Zam nyambung ke Arafah sama Muzdalifah sama Mina ya. Tapi di masa itu dia bayar dengan uang dia pribadi. Karena sukanya sedekah. Dia keluarkan dari uang dia pribadi. Memikul air Zam-Zam pakai unta yang sangat banyak. Ngisi saluran air itu. Semua jemaah haji, jemaah yang hadir pada saat itu bisa minum gratis. Juga kalau kita menuju dari Mekah ke Taif. Selama perjalanan ke Taif itu, di sisi kanan jalan itu ada sumur-sumur besar. Jaraknya kalau saya tidak salah antara sumur dengan sumur sekitar 200 meter atau 300 meter. Itu sepanjang jalan Bu. Dari Mekah, sebenarnya dari Irak dia karena ibu kota Abbasiyah waktu itu kerajaan yang suaminya berkuasa, itu Abbasiyah di Irak. Dari Irak sampai ke Mekah itu dia buat per 200-300 meter sumur. Digali, uang dia pribadi. Si Amatullah atau si Zubaidah ini buat sendiri gitu ya. Dia buat. Jadi setiap kali ada pasukan dikirim pasukan Islam dia selalu bersedekah dengan uangnya. Ada orang miskin dia bantu. Terkenal sekali kesolehannya.
Tapi dinukil sebuah kisah. Ini kisah saja ya. Mudah-mudahan saja amal-amal dia semua diterima. Tetapi ada dinukil kisah, salah satu ponakan dia yang sering dia bantu mimpi. Mimpi kemudian ketemu sama tantenya ini. Si Zubaidah ini ditemuin dalam mimpinya. Kemudian si ponakan ini karena dalam mimpi nggak bisa diatur pertanyaan, dia bilang, "Tante, Allah balas Anda seperti apa?" gitu. Semua jadi buah bibir ini. Zubaidah, ahli sedekah luar biasa gitu. Pasukan dibiayai, bangun sumur dari Irak sampai ke Mekah, taruh saluran air di Arafah, Mina, Muzdalifah untuk jemaah haji, dan sekian banyak sedekahnya. Jawaban tantenya, Allah tidak ada yang Allah terima dari sedekah saya. Karena dulu saya lakukan riya. Ini dalam mimpi ya, kita berharap mudah-mudahan diterima semua amalnya. Tetapi ada yang kita ingin tarik sebagai benang merah dari bahasan kita. Lalu dia bilang, tetapi Allah memaafkan saya dari sholat malam yang sering saya kerjakan. Karena di saat itu tidak dilihat oleh orang-orang, gitu kan? Sangat jauh dari riya. Kita ambil pelajaran dari potongan terakhirnya aja. Dan kita berharap tentunya mudah-mudahan seluruh amalnya diterima orang ini karena dia memang baik. Tetapi memang sholat tahajud itu rahasia luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan kalian tinggalkan sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Di masa sahabat, di masa tabi'in, tabi'in, orang-orang yang sudah merasa dekatkan diri kepada Tuhannya Allah, itu nggak pernah ketinggalan sholat malam. Itu sholat malam itu bukan masa nego lagi sama syaitan, tapi sudah selalu setiap malam dijadwalkan. Dan subhanallah, coba ibu praktekin niat saja. Saya nanti malam mau tidur nih, niat aja, tupi tulus dari hati ya, niat saya mau bangun jam 3, walaupun tidak pakai alarm, saya yakin bisa bangun. Pernah rasain ya? Tiba-tiba kita terbangun, saya mau bangun nanti sholat tahajud. Kalau kita niatin 3:30 pun, saya berapa kali gitu. Niat 3:30 aja. 3:30 betul-betul bangun. Saya lihat jam di handphone, oh subhanallah. Tepat sekali gitu ya. Tinggal kita mau atau tidak. Cuma ibu harus faham hadis Nabi SAW. Kalau seorang muslim terbangun di malam hari mau sholat, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan sholatlah. Biasa ada bisikan kan, sholat. Kita kayak dorongan mau sholat, tapi tidak lebih daripada itu, cuma dorongan dalam hati. Maka pendampingnya dari qarin, dari syaitan akan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Nah, ibu sudah tahu kira-kira ibu ikut siapa biasanya? Ya? Ikut syaitan atau ikut malaikat? Gitu kan? Kadang-kadang syaitan bisikin juga, oh besok ada kegiatan, besok ada pengajian, nanti ngantuk, negosiasi macam-macam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harus dilawan. Dan Nabi SAW sudah ingatkan kepada kita hadis yang mulia. Kalau seseorang muslim atau seorang manusia tidur di malam hari, syaitan akan ikat dia dengan 3 ikatan. Di bagian kepala, di bagian perut dan dadanya, dan di bagian kakinya. Kalau dia terbangun malam dan dia berzikir kepada Allah, ibu baca doa bangun tidur, ya, maka pada saat itu terlepas ikatan pertama. Terlepas ikatan pertama. Kalau dia wudu, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Lalu apa kata Nabi? Maka engkau akan temukan orang ini paling bahagia di hari itu. Coba ibu praktekin, ibu sholat tahajud, azan subuh ibu juga on time sholat. Hari itu bahagia sekali. Kayak nggak ada beban, nggak ada masalah. Walaupun ada masalah kita hadapi, kayak mudah kita lalui. Itu resepnya. Ternyata di sholat malamnya. Walaupun mengantuk, bangun, sholat. Gitu kan? Kecuali betul-betul kita begadang semalam suntuk atau lagi sakit, gak mungkin itu beda. Tapi kalau lagi santai di rumah, lagi banyak sekali waktu kan, kita bisa istirahat jam 10, jam 11 malam, kenapa nggak bangun jam 3? Gitu kan? Nanti selepas waktu duha atau ada waktu kailula di siang hari, ada waktu mau istirahat, baru silakan, gitu kan? Tapi jangan ketinggalan sholat malam karena ini luar biasa keutamaannya. Baik, kita lihat misalnya saya akan sebutkan belasan keutamaan sholat malam. Secara ringkas kalau ada yang mau tulis silakan ya. Bahwasanya yang pertama Nabi SAW itu memperhatikan sholat malam dan tidak pernah ketinggalan. Baik itu dalam keadaan safar atau mukim, Bu, ya. Dalam safar atau mukim. Lagi safar keluar kota, kita kan biasa kalau lagi liburan ke puncak kemana justru lalai, ya. Padahal lagi enak cuacanya di hotel bintang 5, sayang banget ini nggak sholat malam. Malah tambah lalai jauh dari Allah. Enggak, harusnya di saat itu justru makin hidup ibadah kita. Justru hidupkan sholat malam itu di hotel bintang 5 itu, di cuaca yang sejuk itu. Hidupkan justru. Jangan terbalik malah jadi lalai. Malah sibuk dengan tontonan-tontonan, lupa dengan Allah. Padahal nikmat sedang ada. Kan harusnya kita
dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu garis bawahi poin penting. Ini poin penting ya. Puncak tertinggi dari ibadah itu bukan lagi mengejar keutamaannya. Kan biasanya kalau yang standar itu kalau ibu biasa dengar di pengajian, saya juga sering sampaikan itu ya. Ibu dan bapak sekalian kalau mau rajin ibadah baca keutamaannya. Pernah dengar saya bilang itu ya? Misalnya mau sholat malam, sebelum sholat malam baca keutamaannya. Oh ternyata sholat malam saya dapat ini, dapat itu. Mau sedekah baca keutamaannya, mau umroh baca keutamaannya. Itu standarnya. Kalau mau lebih bagus dari itu, lebih tinggi levelnya, ibu bukan lagi kejar keutamaannya, tapi ibu beribadah kepada Allah karena rasa syukur kepada Allah. Enggak lagi ibu kendar keutamaannya. Bagi ibu, Allah sudah kasih saya kesehatan, Allah sudah kasih saya keimanan ini, Allah kasih saya harta ini, Allah kasih rumah ini, suami ini, istri itu, misalnya anak ini dan segala macam, maka sebagai rasa syukur. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis yang sahih. Ya, hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, waktu Nabi SAW sholat malam, dan setiap malam beliau sholat, baca ayat yang panjang sampai kaki beliau pecah-pecah. Aisyah terbangun, lalu Aisyah mengatakannya, Rasulullah, kenapa anda lakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang lalu dan akan datang. Artinya Nabi ini dijamin sudah dimaafkan kalaupun ada kesalahannya. Lalu kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak bisa aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi bukan lagi mengejar, oh sholat malam itu Allah turun sepertiga malam menerima doa. Bukan itu lagi yang dikejar. Tapi merasa, aduh nikmatnya Allah besar banget nih, saya harus bersyukur. Nah, gimana caranya sholat malam? Nah, itu. Jadi kita melakukan ibadah apapun, ibu sedekah, ibu baca Quran, bukan lagi mengejar keutamaannya, tapi sudah merasa rasa syukur kepada Allah atas semua nikmat yang sekian tahun mata kita Allah berikan, telinga, mulut, gigi, tangan, ini semua berfungsi dengan baik. Bayangkan kalau Allah hilangkan satu saja, Allah hilangkan mata misalnya. Ya. Sejenak kita tutup mata kita berapa detik, bayangkan kalau kita tidak ada punya mata seperti itu, bagaimana? Ini nikmat mata selalu gratis dipakai, oksigen, kalau Allah bawa sesak napas, berapa harga tabung yang harus dibayar di rumah sakit, dirawat dan segala macam. Aman semuanya ya, kita lidahnya masih aman, bisa merasa makanan pedas, asin, mulut bibirnya masih bisa mengucap kata-kata, tangan menjamah, kaki melangkah, kemaluan masih berfungsi. Terlalu banyak nikmat Allah yang besar sekali, yang harusnya kita lakukan dengan syukur. Makanya di Saudi, di Jeddah, Bapak Ibu sekalian, pernah ada satu orang datang kepada seorang syekh di masjid. Kemudian dia berkata begini, syekh, dia berhentiin pengajian. Tolong berhentiin dulu pengajian. Sampaikan ke jamaah anda supaya bantu saya karena saya orang susah. Syekhnya berhentiin pengajian, tapi syekhnya bilang, saya ingin memberikan jawaban kepada kamu, kepada orang miskin yang minta itu. Kalau kamu ini orang kaya, di depan murid-muridnya semua. Lalu kemudian orang miskin itu mengatakan, kenapa anda bilang itu syekh? Padahal saya benar-benar orang miskin. Kata syekhnya, tidak, kamu orang kaya. Orang itu karena penasaran, dia bilang, demi Allah saya orang miskin. Karena dia berpikir dia tidak akan dapat bantuan kalau syekhnya begini ngomongnya. Maka syekhnya mengatakan, demi Allah kau orang kaya. Karena penasaran dia duduk lalu dia tanya, kenapa? Jelaskan kepada saya, kenapa anda ngotot mengatakan saya orang kaya? Kata syekhnya, kau mau saya hitung kekayaan kamu? Dia bilang, iya tentu saja. Karena orang ini dia tangkapnya materi kan gitu. Bagi dia materi. Maka syekhnya mengatakan, saya ingin tanya, berapa jumlah jari-jari tanganmu? Dia lihat tangannya 10. Baik, kata syekhnya, mau enggak kalau satu jari kamu saya potong, saya bayar dengan 1 juta rial. Ini berarti 4,5 M. Dia bilang, saya enggak mau. Kata syekhnya, kau punya 10 juta rial deh. Kalau jari satu dipotong diganti dengan 1 miliar, mau nggak? Orang pasti nggak mau. Berarti dia masih punya perangkat ini. Kau punya 2 mata, mau nggak satu saya congkel, saya kasih 1 juta rial? Enggak, saya nggak mau. Kau punya 2 kuping, Syekh sebut satu persatu anggota tubuhnya, semuanya masih ada. Kata syekhnya, kau ini orang kaya raya. Tinggal keluar saja cari kerjaan, supaya kau dapat sumber pendapatan makan, itu saja. Perangkatmu semua masih lengkap. Gitu. Contohnya ya. Nah seperti itulah dikasih gambaran. Kita harusnya banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian, berapa banyak orang di luar sana yang belum merasakan apa yang kita rasakan. Dari kesempurnaan fisik misalnya, dari kelebihan harta dan segala macam. Dan jangan selalu melihat orang yang di atas kita, karena kalau lihat orang di atas kita tidak akan pernah bersyukur ya, tidak akan pernah ada habisnya gitu ya. Baik, yang kedua, sholat malam itu penyebab masuk ke dalam surga. Cara yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga dengan menghidupkan sholat malam ya. Tentu diikuti dengan sholat wajib Bu ya. Ibu nggak mungkin sholat sunnah lalu tinggalkan wajib lalu berharap masuk surga, tidak. Karena semua keutamaan yang ibu bisa dapatkan
dari ibadah-ibadah sunnah, sedekah, sholat malam, umroh, kan itu. Semua itu ibadah-ibadah sunnah didapatkan dengan cara tetap menyempurnakan yang wajibnya. Kan gitu. Nah, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang bunyinya, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, afsyus salam. Sebarkan salam di antara kalian. Sering ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisan atau tulisan. Dimulai dari pasangan hidup dengan anak-anak dan anggota rumah, kemudian orang-orang di sekitar kita, kenal atau tidak kenal. Wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang lain. Traktir orang kah, berbagi makan kah, atau berbagi makanan yang sedang kita akan makan, ya. Wasilul arham, lanjutkan hubungan silaturahim. Dan yang terakhir Nabi mengatakan wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam hari sewaktu orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Dengan sambutan yang meriah. Kemudian juga yang ketiga, salat malam itu akan menjadi penyebab naiknya derajat yang tinggi di surga dan mendapatkan istana istimewa. Istana yang dikhususkan memang untuk orang-orang tertentu saja, ya. Jadi istana ini transparan, bisa kelihatan dari luar ke dalam, dari dalam keluar, ya. Begitu dijelaskan dalam hadis. Dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, tentang masalah ini. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafa. Semuanya di surga itu ada istana-istana, yura zahiruha min batiniha. Yang luarnya dapat kelihatan dari dalamnya, wa batinuha min zahiriha. Dan dalamnya bisa dari luar, luarnya bisa dari dalam, ya. A'addallahu ta'ala liman at'amat ta'am. Allah memberikan khusus istana ini bagi orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memuji secara khusus orang yang suka sholat malam ini. Memang mereka hidupkan malamnya dengan sholat malam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Yang bunyinya kanu minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastakfirun, ya. Dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 17 sampai ayat 18. Az-Zariyat 17 sampai 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ciri hamba-hamba Allah pilihan itu, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Orang tidak tahu, ini kata ulama tafsir turun kepada Utsman bin Affan. Sama dengan sedekah. Ibu misalnya contoh ibadah lain, belum terbiasa dengan sedekah, tapi sekarang coba azamkan, saya tidak mau lewat sehari kecuali saya harus sedekah. Nanti kalau kita walaupun kecil dulu, 10.000, 50.000, 100.000 kita keluarin. Nanti lama-lama kalau kita sudah tekuni ibadah itu, Allah lihat kita ikhlas, Allah buka hati kita, Bu. Kita jadi mau keluarin 10 juta, kita jadi mau ngeluarin 100 juta, kita jadi mau ngeluarin 1 miliar. Jadi ringan itu. Kenapa? Karena keberkahan di ibadah yang sudah rutin kita kerjakan.